Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah permata hati. Berjumpa lagi dengan Ustazah Winda. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, meskipun harus belajar dari rumah lagi karena adanya pandemi virus COVID-19 ini yang semakin merebak. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan untuk memahami materi hari ini, dan kita berdoa bersama semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali di sekolah. Hari ini kita akan kembali belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak mampu. Yang pertama, menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah, sudah siap belajar semuanya? Seperti biasa, siapkan alat tulis kalian dan fokus pada pembelajarannya ya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99 dijelaskan bahwa Allah berfirman, keragaman hayati yang dimiliki Indonesia sangat melimpah. Anak-anak, coba perhatikan gambar tumbuhan di samping. Benar, ini adalah gambar? Ya, eceng gondok. Kira-kira tumbuhan ini hidup di mana ya? Benar sekali, tumbuhan ini hidup di air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batangnya. Apa sih fungsi rongga udara tersebut? Kok bisa ya tumbuhan itu hidup di air? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan dan bagaimana mereka beradaptasi. Yuk kita lihat video berikut. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah bentuk adaptasi tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering. Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Ada pula tumbuhan lidah buaya. Kemudian cocor bebek. Serta yang terakhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerofit biasanya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti di daerah laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau.
Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Bagaimana bentuk adaptasinya? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Sedangkan bentuk adaptasi eceng gondok yaitu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu dalam mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab, tidak basah, tidak juga kering. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang terakhir adalah bentuk adaptasi tumbuhan yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Adapun contoh dari tumbuhan yang melakukan hal seperti ini adalah kantong semar dan tumbuhan Venus. Cara tumbuhan melindungi diri dengan cara memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Kedua, tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, tebu memiliki rambut halus atau disebut glugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ketiga adalah tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan ini adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus yang memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Keempat adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Juga sebagian getah dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak. Nah, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual-mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan berhalusinasi. Jadi, hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Anak-anak,
apakah kalian sudah mampu untuk menemukan informasi penting dalam suatu bacaan? Untuk melakukannya, kita harus membuat sejumlah pertanyaan berdasarkan teks tersebut dengan rumus tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan teks berikut. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ya. Anak-anak, amati gambar berikut. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Sudah menemukan jawabannya? Nah, dalam kegiatan bermain bersama, sikap kerjasama dan saling menghargai perbedaan sangatlah diperlukan. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman adalah contoh penerapan nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan. Penerapan nilai kerukunan memberi manfaat antara lain. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga, terhindar dari perselisihan. Anak-anak yang salih dan salihah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, coba kita ingat, tadi kita sudah belajar tentang cara tumbuhan beradaptasi. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Dan yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, meskipun kalian di rumah, jangan lupa terus belajar dan baca buku supaya menambah pengetahuan kalian. Dan juga jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Kerjakan di buku tugas kalian dengan rapi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa praktekkan protokol kesehatan COVID di rumah dengan menghindari tempat berkerumun. Jika keluar, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.